Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali strategi-strategi kunci nih buat mencapai mastery atau ya penguasaan lah ya di suatu bidang. Sumber kita dari kutipan teks judulnya Mastery. Nah, misi kita apa? Gali prinsip praktis dari pengalaman para ahli dulu yang bisa langsung Anda coba terapkan gitu. Penting diingat, mastery ini bukan melulu soal bakat bawaan lo ya, tapi lebih ke sebuah proses. Oke, siap? Mari kita gali lebih dalam. Tepat sekali, ini tuh soal perjalanan ya, bukan sesuatu yang instan jadi. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih dedikasi dan, ini penting, strategi yang pas itu bisa banget mengubah potensi jadi keahlian tingkat tinggi. Fokus kita memang ke strategi praktisnya. Sip, oke. Poin pertama yang ditekankan banget di sumber ini tuh soal fase magang atau apprenticeship. Ini bukan sekedar cari posisi atau gelar pekerjaan gitu aja. Tapi lebih dalam lagi, transformasi cara kita mikir dan juga karakter. Transformasi ya, bukan cuma nambah skill. Betul. Tujuannya, ya biar kita lebih membumi, lebih disiplin, terus fokusnya benar-benar ke belajar, habis-habisan. Bahkan kadang, ya ngorbanin gaji yang mungkin lebih gede di awal gitu. Pilih tantangan yang bakal menempa kita. Nah, transformasi ini krusial banget. Kenapa? Karena ini yang membekali kita buat menangani kompleksitas nanti. Kita jadi belajar gimana caranya ngelola kelemahan diri, terus gimana mempertajam fokus. Bener juga. Di dunia yang makin rumit kayak sekarang, kemampuan kayak gini, wah berharga banget. Ini investasi jangka panjang lah. Hasilnya jauh di atas sekedar ijazah atau jabatan. Setuju. Jadi, fase magang ini kayak fondasi penting ya. Oke, lanjut. Tapi kan, pas belajar itu pasti ada aja ya momen frustrasi, atau bosen, atau bahkan ragu sama diri sendiri. Pasti ada. Terus, gimana ngatasinnya? Nah, disinilah strategi berikutnya. Kita harus percaya sama prosesnya. Trust the process, gitu katanya. Iya, itu sering banget kejadian. Kayak kata Marcus Aurelius nih, kalau sesuatu itu mungkin dicapai manusia lain, ya anggap aja itu juga dalam jangkauan kita. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, dulu pernah kan berhasil menguasai skill baru? Nah, pengalaman itu bisa jadi bahan bakar pas lagi ragu. Dan disitulah kekuatan mental kita diuji sebenarnya. Rasa negatif, bosen, ragu, itu ya wajar banget muncul. Kuncinya justru ada di keyakinan sama prosesnya itu sendiri. Yakin kalau waktu dan latihan yang tekun itu bakal menanamkan skill itu ke sistem saraf kita. Jadi otomatis gitu. Oh, jadi kayak masuk ke alam bawah sadar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contoh kerennya tuh Bill Bradley, pemain basket. Latihannya, wah lumayan ekstrim. Dia latihan dribble di koridor kapal yang sempit, terus pakai kacamata khusus biar nggak bisa lihat bola. Dilakuin berjam-jam. Wah, serius itu? Serius, ini nunjukin kalau kesabaran ditambah latihan yang intens dan fokus banget, itu benar-benar bisa ngebentuk keahlian sampai ke level yang ya intuitif tadi. Kesabaran itu penting. Luar biasa sih dedikasinya. Oke. Nah, ada lagi nih strategi lain yang menurut saya menarik banget, yaitu gabungin pemahaman bagaimana atau cara kerjanya dengan apa atau hasil akhirnya. Contohnya dari arsitek Santiago Calatrava. Dia kan udah jago banget ya desain, tapi dia merasa kayak, kok mentok ya? Merasa terbatas gitu ya? Iya. Terus solusinya? Dia balik lagi belajar teknik sipil. Biar apa? Biar paham betul bagaimana si struktur bangunan itu bekerja. Agak aneh ya, udah ahli kok balik belajar dasar lagi. Nah, justru di situ letak keunikannya. Ternyata pas kita paham dapurnya, mekanisme di baliknya, strukturnya, itu malah bisa membuka pintu kreativitas baru yang tadinya nggak kepikiran. Jadi, nggak cuma soal teknis doang, tapi benar-benar soal melihat kemungkinan baru yang nggak kelihatan kalau kita cuma fokus di hasil akhir. Masuk akal juga sih. Dan ini nyambung juga loh ke pentingnya pengalaman langsung, kayak mengotori tangan, entah itu beneran kerja pakai tangan atau sekedar meluangkan waktu buat paham cara kerja mesin di sekitar kita. Pemahaman bagaimana ini jadi memperkaya si apanya. Bener banget, jadi saling melengkapi ya bagaimana dan apa ini. Oke, jadi semua tahapan tadi, magang, percaya proses, gabungin bagaimana dan apa, itu semua ngebawa kita ke puncak penguasaan. Di mana tujuannya adalah menggabungkan intuisi tingkat tinggi sama pemikiran rasional. Intuisi yang terasah ya, bukan asal tebak. Betul.
Dan ini bukan sulap atau sihir ya, tapi ini adalah hasil pendalaman intensif selama bertahun-tahun. Contoh paling jelas mungkin Leonardo da Vinci, ya. Gimana observasinya yang super detail, studi anatominya, itu bikin karya seninya jadi terasa hidup banget. Itu kan bukan cuma bakat, tapi hasil proses panjang memahami bagaimana dan apa secara mendalam. Persis. Dan fusi antara intuisi dan rasio ini bisa terjadi karena otak kita itu secara harfiah berubah loh melalui latihan dan eksperimen terus-menerus. Jaringan koneksi sarafnya jadi kaya banget, jadi kompleks, sampai bisa dibilang mirip kompleksitas dunia nyata itu sendiri. Wow, sampai segitunya ya? Iya, makanya para master itu seringkali punya firasat atau kepekaan ujung jari. Responsnya cepat dan tepat. Itu intuisi yang udah terasah lewat pemahaman rasional yang mendalam, bukan tebakan ngawur. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda semua yang dengerin. Penguasaan itu sangat mungkin dicapai. Bukan cuma buat orang-orang tertentu. Kuncinya ada di strategi yang disengaja, jalani fase magang yang benar-benar transformatif, latih mental buat percaya sama proses belajarnya meskipun sulit dan bosan kadang-kadang, terus gabungkan pemahaman cara kerja, bagaimana, dengan tujuan akhir apa, sampai akhirnya intuisi dan logika Anda itu bisa, menari bersama gitu ya. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, ada satu hal lagi yang menarik banget dari sumber ini buat Anda renungkan. Penguasaan sejati itu seringkali bukan cuma soal ngikutin jalan yang udah ada, tapi lebih ke menemukan dan menempa jalur unik Anda sendiri. Jalur yang benar-benar cocok sama panggilan atau kecenderungan terdalam Anda. Oh, jadi menemukan jalan sendiri ya? Iya, kayak contohnya V.S. Ramachandran yang dikutip di teks itu, dia nemuin ceruk uniknya lewat studi keunikan cangkang kerang, sesuatu yang awalnya mungkin dianggap, ya aneh atau nggak penting sama orang lain. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang buat Anda, apa sih kira-kira panggilan unik Anda? Dan gimana strategi-strategi yang udah kita bahas tadi bisa bantu Anda buat mengasahnya jadi sebuah penguasaan?